صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dibangun di atas 5 rukun Bapak Ibu sekalian. Dan ini sejak kita duduk di bangku sekolah, bahkan sebelum kita sekolah, senantiasa kita diajarkan oleh orang tua kita sebagai hal yang paling esensial dalam hidup kita, sebagai hal yang sangat mendasar yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah perkara yang setiap muslim, terutama yang sudah balik, harus memahaminya dengan sebenar-benarnya. Karena perkara rukun kalau kita sholat, kalau salah satu rukunnya tidak ada, bisa jadi sholat kita itu tidak sempurna. Kalau kita sholat, lantas kemudian kita tidak takbir, kita hilangkan takbir, atau kita sholat kemudian kita hilangkan al-fatihah, atau kita sholat kemudian kita tidak sujud, maka sholat kita bisa batal. Demikian juga dengan rukun Islam. Nah, ini yang kemudian harus kita benar-benar memahami berkenaan dengan rukun Islam. Selalu kita dengar simpel diucapkan, tetapi realisasinya yang kemudian harus kita jalankan dengan sesungguhnya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita dilahirkan rata-rata sudah dalam keadaan Islam. Orang tua kita keduanya muslim. Alhamdulillah. Kakek nenek kita alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Ini rata-rata pada umumnya. Sebagian juga ada yang kemudian Islam baru-baru, jadi tidak dilahirkan dalam orang tua yang Islam, sehingga dia ketika masuk Islam dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini penting karena mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bentuk persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah segala hal di dunia ini di luar dari sesembahan kita kepada Allah haram hukumnya untuk kita sembah, haram untuknya untuk kita meminta pertolongan dari segala macam mara bahaya dan bencana selain kepada Allah. Haram hukumnya kita meminta kepada selain itu, termasuk apabila di antara kita ada yang minta di pohon, di kuburan, menggantungkan segala urusannya kepada jimat yang digantungkan. Itu haram. Mengapa demikian? Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Persaksian tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi. Persaksian, saya bersyahadat, bersaksi, berikrar, bersumpah tidak ada yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipegang teguh oleh para ulama salaf, oleh kaum muslimin terdahulu, sehingga kalau kita lihat kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dia itu adalah seorang bekas budak, lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sedang disiksa luar biasa, ditindih dengan batu, diterik panas matahari. Kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu memaksa dia untuk tidak lagi mengucapkan ahad, untuk tidak lagi memaksa dia untuk menuhankan Allah. Tetapi oleh beliau keimanan itu sudah melekat di dadanya, sehingga apapun itu, sekalipun nyawa taruhannya, dia telah mengucapkan ahad. Akhirnya kemudian oleh sahabat Nabi, alhamdulillah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian melihat peristiwa itu, lalu kemudian membebaskannya dari hukum. Demikian juga para sahabat yang lain, mereka benar-benar menjalankan Islam dengan sesungguhnya keyakinan
akan adanya Allah, tidak ada yang bisa melampaui keyakinan para sahabat. Demikian juga para ulama. Yang kedua adalah persaksian kita bahwa tidak ada nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Kita bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada nabi lagi. Saya Nabi Muhammad SAW bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar adanya. Beliau adalah utusan Allah, sang utusan, Rasul utusan. Nabi Muhammad adalah utusan. Yang mana utusan itu membawa pesan dari yang mengutus. Siapa yang mengutus Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian mana perintah-perintah yang tertuang dalam utusan itu ada di dalam Al-Quran. Mana lagi pesan-pesan yang dalam utusan itu ada dalam hadis-hadis. Hadis-hadis itu juga adalah bagian dari firman Allah. Karena perkataan Nabi tidak muncul dari hawa nafsu, semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Islam dikenal sumber hukum Islam itu, peraturan itu ada dua, yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, serta kedua yang ditunjukkan oleh keduanya yaitu ijma sahabat, dan yang keempat adalah qiyas syar'iyah. Walaupun sebagian ulama ada lagi yang mengkategorikan lebih dari 4 hukum Islam, tetapi secara umum hukum Islam, perundang-undang Islam, peraturan Islam, undang-undang Islam itu bersumber dari 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma sahabat, dan qiyas syar'iyah. Dan implementasi dari 4 sumber hukum ini hari ini tidak terimplementasi dengan sempurna karena ketiadaan negara untuk merealisasikan sumber hukum. Yang kita laksanakan hanya pada aspek-aspek ibadah makhluk. Perintah sholat adalah Al-Quran, alhamdulillah kita bisa laksanakan hari ini. Perintah puasa alhamdulillah kita bisa laksanakan hari ini. Undang-undang pernikahan alhamdulillah masih dalam undang-undang Islam, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita juga menikah sesuai dengan ajaran syariah Islam. Tetapi syariat yang lain yang itu dibawa oleh baginda Nabi, yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam, dibawa kemudian ke Nabi Muhammad SAW, bukan hanya pada persoalan ibadah makhluk, tapi seluruh peraturan untuk mengatur aspek kehidupan itu juga adalah bagian dari syariat Islam yang wajib untuk kita jalankan. Jadi ikrar syahadat mengandung makna yang sangat luar biasa, tidak main-main. Bukan hanya pada persoalan akidah. Syahadat itu bukan hanya pada persoalan akidah, bahwa kita tidak boleh menduakan Allah, bahwa kita tidak boleh, kalau ada di antara jemaah sekalian yang mengaku-ngaku Nabi, sebagaimana beberapa tahun yang lalu ada yang mengaku-ngaku Nabi, maka wajib kita tolak apapun argumentasinya. Sekalipun dia datang bisa dengan terbang-terbang, sekalipun dia datang bisa dengan menghidupkan orang mati, sekalipun itu, maka tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita percaya. Hakul yakin, la ada ba'da, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi. Bukan hanya pada persoalan akidah Bapak Ibu, bukan hanya persoalan iman, tapi pada persoalan syariat, persoalan hukum, itu juga adalah bagian yang wajib untuk kita laksanakan. Terutama hukum-hukum syariah yang jatuhnya adalah wajib. Kalau yang sunnah kita tidak laksanakan, tidak laksanakan. Tapi tentu kita rugi kalau yang sunnah. Salah satu yang sunnah itu adalah tarawih. Rugi kita kalau kita tidak laksanakan. Apalagi bulan suci Ramadan ini pahala yang berlipat. Tapi kalau yang namanya wajib hukum. Apa yang wajib itu? Sholat wajib hukumnya, haram untuk kita tinggalkan. Puasa wajib hukumnya, haram untuk kita tinggalkan. Zakat wajib hukumnya, haram untuk kita tinggalkan. Bahkan kalau ada di antara bapak ibu-ibu ada sekalian yang lupa bayar zakat karena khilaf, karena lupa, segera bayar sekarang, bayar kodok dan bertaubatlah. Oleh karena itu lebih bagus ibu-ibu, bapak-bapak dahulukan segerakan zakatnya, karena asli begitu lupa zakat, dosa kita sudah turun, khotib sudah selesai, orang sholat
baru kita dapat masjid, serahkan kepada imam zakat kita, bukan zakat namanya sedekah. Dan kalau itu kita sengaja, maka termasuk dosa yang luar biasa besar. Mengajar tidak di zaman Abu Bakar, orang-orang yang tidak bayar zakat itu diperangi. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Tapi karena kondisi kita hari ini, zakat itu sama dengan sholat dianggap sebagai hal yang privasi, urusan pribadi masing-masing. Negara tidak boleh ikut campur. Tapi kalau dalam Islam negara wajib ikut campur. Kenapa? Fungsi negara dalam Islam adalah menjaga akidah, menjaga syariat, memastikan seluruh warga kaum muslimin taat kepada Allah secara total. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita berjumpa, insya Allah kita bisa lanjutkan untuk rukun Islam yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.